Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah ikhwah dan adik-adikku yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan dan pertemukan kita di tempat yang mulia ini, meski dengan penampilan yang agak sedikit berbeda. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya karunia dan rahmatnya telah mengantarkan kita di salah satu bulan yang amat spesial. Saat ini kita berada di bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini jamaah dirahmati Allah, ternyata menyimpan banyak sekali keistimewaan. Dan bulan Sya'ban ini juga memiliki beragam keutamaan. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini, mumpung kita masih di awal bulan Sya'ban, kita akan membahas tentang keberkahan yang bisa kita raih dan rengkuh di bulan Sya'ban ini, yang nanti kita akan bagi menjadi 3 subtopik utama. Yang pertama, kita akan bahas kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban, bagaimana cerita dan filosofinya. Yang kedua, adakah keutamaan di balik bulan Sya'ban ini? Adapun subtopik yang ketiga, kita akan membahas beberapa amalan ibadah yang dianjurkan dan ditekankan di bulan Sya'ban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membahas tentang asal muasal bulan Sya'ban ini. Kenapa disebut demikian? Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban? Kita tahu jamaah dirahmati Allah bahwasanya bulan-bulan Hijriyah ini sudah ditetapkan dan sudah ada jauh bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Yang tidak ada itu adalah tahun. Jadi dahulu yang namanya Muharram, Safar, kemudian Ramadan juga termasuk Sya'ban, masyarakat jahiliyah sudah mengenalnya. Maka oleh karena itu di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Jadi di dalam rangkaian 1 tahun ini kan ada 12 bulan. Tapi 12 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 ini tidak membahas sama sekali kalender Masehi. 12 bulan ini adalah 12 bulan Hijriah yang kita kenal dalam kalender Islam. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36, beliau mengutip sebuah kitab yang dikarang oleh Imam As-Sakhawi. Mungkin nama ini masih asing di telinga kita. Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Masyhur fi Asma'i Al-Ayyam Wasyuhur, kitab ini mengulas tentang asal muasal dan sebab nama-nama hari dan nama-nama bulan. Bagaimana ceritanya ada nama hari Senin, Kamis, Selasa, Sulasa, Al-Arbi'a dalam bahasa Arab.
itu dibahas dalam kitab ini. Pun demikian dengan nama-nama bulan, mulai dari Muharram, Safar sampai Dzulhijjah, itu juga dibahas di dalam kitab tersebut. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika mengomentari surat At-Taubah ayat 36, beliau sebutkan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam ayat ini ada 12 bulan. Dan seperti apa ceritanya disebutkan. Muharram kenapa disebut demikian? Ya. Lah, pembahasan hari ini dan sore hari ini kita hanya mengambil Sya'ban. Kenapa bulan itu disebut dengan nama Sya'ban? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban kita tahu itu adalah bahasa Arab. Para ulama menyebutkan disebut demikian karena ada dua alasan dan dua sebab. Ada dua sebab kenapa disebut Sya'ban. Alasan dan sebab yang pertama, disebut Sya'ban itu karena orang-orang itu berpencar, berpisah karena mereka mencari stok dan persediaan air. Kalau kita lihat di dalam kamus, Sya'ban itu berasal dari kata yatasha'ab. Yatasha'ab itu artinya berpencar ke sana kemari. Ya. Lah, disebut demikian jamaah dirahmati Allah karena stok air ini akan bisa memberikan manfaat bagi mereka guna menyambut bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan disebut demikian karena dari kata-kata romdo identik dengan musim panas atau musim paceklik. Maka oleh karena itu di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, bangsa Arab dahulu menyebut bulan demikian itu karena mereka sudah mencari stok air. Berbeda dengan daerah kita yang tropis, curah hujan deras, insya Allah stok air masih melimpah ruah. Tapi daerah gurun tidak. Makanya mereka sudah menyiapkan sebelum datang masa Ramadan, itu identik dengan musim panas, otomatis persediaan dan stok air semakin menipis. Di bulan Sya'ban ini mereka sudah mencari ke sana kemari stok air untuk persiapan bulan berikutnya. Nah, itu adalah alasan yang pertama disebut Sya'ban karena dahulu mereka mencari kemanapun daerah gurun agar mendapatkan stok air. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, disebut Sya'ban itu karena Sya'b itu artinya syi'bun separuh, artinya berada di tengah-tengah. Karena memang bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Bulan Rajab yang sudah kita lalui bersama kemarin ya, dan bulan Ramadan yang sedang kita nanti kedatangannya insyaallah ta'ala. Maka menjadilah bulan Sya'ban ini berada di tengah-tengah. Maka oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, bulan Sya'ban ini adalah syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab yang sudah kita lalui wa Ramadan, berada dan diapit di antara 2 bulan. Maka disebut Sya'ban itu karena berada di tengah-tengah. Lah, inilah asal muasal dan filosofi kenapa bulan ini disebut dengan nama Sya'ban. Allahu ta'ala alam. Ini adalah poin yang pertama dan subtopik yang pertama, asal muasal bulan Sya'ban. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang adakah keutamaan dan keistimewaan dari bulan Sya'ban ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah mengisyaratkan loh ya. Jadi 14 abad yang lalu sudah mengisyaratkan bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang banyak dilalaikan keutamaannya, banyak pula dilupakan keberkahan dan keutamaannya. Itu sudah diprediksi oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Nah, oleh karena itu tentu menjadi perhatian serius bagi para ulama untuk mencari kiranya apa yang menjadikan manusia itu terlalaikan. Padahal bulan ini adalah bulan yang memiliki dan menyimpan banyak sekali keberkahan sejatinya. Maka di dalam beberapa hadis disebutkan keutamaan yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana diangkatnya amalan manusia
yang disebut dengan takdir tahunan. Ya. Jadi ini adalah bulan yang sangat spesial. Bahkan pernah disebut langsung di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Syahrun itu artinya bulan Sya'ban ini keutamaan yang pertama. Jadi keutamaan pertama tadi apa? Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan takdir apa? Yani tahunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Maka oleh karena itu jamaah dan ikhwas sekalian serta adik-adikku yang kami cintai dan kami muliakan. Ya, takdir menurut para ulama ilmu akidah ini dibagi menjadi 3 untuk pemaparannya, untuk diangkatnya, untuk ditampakkannya. Takdir manusia ini dibagi menjadi 3 tahapan dan 3 periodik. Tahapan yang pertama, takdir manusia ini akan dipaparkan per hari atau yang kita kenal dengan takdir harian. Jadi ada 3 nanti. Takdir harian, takdir pekanan, dan takdir tahunan. Itu ada 3. Yang pertama adalah takdir harian. Berdasarkan riwayat yang sahih, bahwasanya manusia ini akan ditampakkan takdirnya setiap harinya. Waktunya kapan? Di dalam sebuah riwayat tersebut disebutkan bahwasanya takdir harian ini akan ditampakkan setiap hari di waktu siang dan di waktu malam. Ini per hari. Adapun jenis takdir yang kedua itu adalah takdir al-usbu'i. Takdir pekanan, takdir mingguan. Di hari apa akan diangkat amalan manusia ini? Yang pekanan hari apa? Hari Kamis. Dan hari apa? Hari Senin. Jazakallah khair. Jadi takdir pekanan itu hari Senin dan hari Kamis itulah turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Amalan manusia akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga takdir apa? Takdir harian, takdir pekanan, dan yang ketiga takdir tahunan. Bulan apa? Bulan Sya'ban yang saat ini kita berada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, satu di antara sekian keutamaan bulan Sya'ban ini adalah syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menanti-nanti bulan ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga selalu menanti bulan atau hari Senin karena beliau selalu menjaga puasa Senin. Pun demikian dengan bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menanti kehadirannya. Kenapa demikian? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Menjadi hal yang sangat menyenangkanku, membahagiakanku bila mana amalku diangkat di hadapan Allah sedangkan saat itu aku sedang berpuasa. Makanya Nabi SAW itu sangat menunggu-nunggu, sangat menanti-nanti kedatangan dan perjumpaan beliau dengan bulan yakni Sya'ban ini. Jamaah dan adik-adikku yang kami cintai dan kami muliakan, ini adalah keutamaan yang pertama dari bulan Sya'ban, di mana amalan manusia akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan takdir bulanan. Itu bulan Sya'ban. Meskipun secara umum takdir manusia ini dibagi menjadi 3. Ada takdir harian, ada takdir pekanan, hari apa? Senin dan Kamis, serta takdir tahunan bulan apa? Taib bulan Sya'ban. Ini adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari bulan Sya'ban ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membagi-bagikan maghfirah dan ampunannya. Ini adalah kesempatan emas dan peluang berharga untuk kita. Jangan sampai
bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi ampunan, ternyata kita tidak termasuk di antara orang yang dapat jatah ampunannya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan ya agar kita selalu menjaga diri ini dan menjauhkan diri ini dari dua penghalang kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Iman, di bulan Sya'ban ternyata kita tidak mendapatkan jatah. Padahal bulan inilah bulan Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi, subhanallah, maghfirahnya dan ampunannya. Siapakah dua orang yang terhalang dari ampunan Allah di bulan Sya'ban yang mulia ini? Kelompok yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah, menduakan Allah Azza wa Jalla, sekalipun dengan kesyirikan yang kecil, karena kesyirikan itu adalah termasuk dosa besar. Maka orang-orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan. Sekalipun sholatnya kenceng, sekalipun sodakohnya juga rajin, sekalipun juga mungkin ibadah sunnahnya pun tidak pernah bolong di bulan Sya'ban, tapi dia tidak mau meninggalkan kesyirikan di bulan ini. Jangan harap ia mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam musyahin. Musyahin itu artinya apa? Orang yang masih menyimpan api dendam kesumat. Orang yang tidak mau memberikan dan meminta maaf kepada saudaranya. Hati-hati. Di sini ada yang masih bermusuhan enggak? Pernah ngambil jatah ayam atau tempenya terus? Jangan sampai ya. Karena orang-orang, siapapun yang masih menyimpan api permusuhan, sekecil apapun ya dendam itu masih ada di dalam hatinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala lagi bagi-bagi ampunan ini, ternyata dia harus berada di pojok ya di sana, dia nggak mendapatkannya, dia terhalangi. Maka iman banget. Padahal kita ini manusia, salah satu di antara karakter yang melekat pada diri kita manusia itu adalah penuh dan tempatnya dosa dan khilaf. Maka tatkala kita sudah memiliki banyak sekali dosa-dosa, maka harapan kita satu-satunya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah daya, kalau seandainya di hari yang spesial ini Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi diskon besar-besaran ini, ternyata kita tidak termasuk orang yang mendapatkan jatah tersebut gara-gara satu di antara dua sebab ini. Ada kalanya kita belum bisa untuk meninggalkan kemaksiatan syirik, dan yang kedua dikarenakan kita belum membuka pintu maaf untuk saudara kita, atau barangkali kita masih menyimpan api dendam dan permusuhan kepada saudara kita. Jelas insyaallah? Baik. Maka manfaatkan kesempatan ini ya untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan Sya'ban, yaitu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi maghfirah dan ampunannya, kecuali dua orang tadi. Keutamaan yang ketiga jemaah. Di antara keutamaan yang ketiga dari bulan yang mulia bulan Sya'ban ini adalah bulan disemainya amalan kebaikan guna menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan ibadah ini perlu kita semai, artinya kita pertahankan amalan ibadah kita. Karena amalan ibadah yang mampu kita pertahankan di bulan Sya'ban ini adalah bekal dan modal terbaik untuk menyambut bulan apa? Bulan Ramadan. Makanya dulu pernah kita sampaikan, kalau nggak salah di sini ya, bahwasanya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi itu pernah mengatakan, ya, seorang muslim itu sebelum sampai di bulan Ramadan, itu sebenarnya ada 2 bulan yang sangat spesial ya nih baginya.
bulan Rajab yang sudah kita tinggalkan dan bulan Sya'ban yang saat ini kita berada. Kenapa 2 bulan ini menjadi 2 bulan yang sangat spesial sebelum datangnya bulan Ramadan? Kata Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, bulan Rajab yang sudah kita lalui itu adalah masa-masa laksana seorang petani itu sedang bercocok tanam. Maka ketika seorang petani itu sudah mulai bercocok tanam, itu nggak mungkin kemudian habis cocok tanam sudahlah dibiarkan yani saja. Nanti 2 bulan lagi kita langsung panen. Dari mana panennya? Nggak pernah diairi, nggak pernah disemai, nggak pernah disiangi, nggak pernah dikasih pupuk, dan nggak dijaga pula, barangkali dimakan oleh hewan atau ada hama dan ya mungkin barangkali terkena dimakan oleh tikus dan lain sebagainya. Jangan harap 2 bulan ke depan dia itu bisa memanen. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Maka pun demikian dengan kita kaum muslimin, ketika sudah berada di bulan Rajab kemarin, itu adalah masa-masa kita. Coba 2 bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Maka disinilah kemudian di bulan Rajab kemarin kita sudah mulai bercocok tanam. Bercocok tanam ini istilahnya kita sudah mulai menggiatkan lagi amalan ibadah yang sudah kita sampaikan dahulu. Adapun di bulan Sya'ban ini jangan drop, jangan kemudian kita kendorkan semangat kita. Layaknya petani, kalau sudah mulai bercocok tanam, yo jaga terus, jangan sampai kendor. Apalagi kalau seandainya tanamannya sudah mulai terlihat mekar, sudah mulai terlihat bunga-bunga dan tangkainya. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau bisa seorang petani itu harus tetap menjaga, mengawasi dan mengontrolnya. Kenapa demikian? Karena ketika nanti di masa-masa panen insya Allah, ya, harapan untuk bisa menuai hasil yang berlimpah ruah insya Allah akan terwujudkan. Nah tapi kalau seandainya di bulan Rajab kemarin semangatnya membara, di bulan Sya'ban ini kendor, di bulan Sya'ban ini ya Allah tidur-tiduran, malas-malesan. Kenapa? Ini menyimpan energi, Ustaz. Ya, sebentar lagi kita menyambut bulan Ramadan. Inilah yang menjadi sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban bulan yang banyak terlalaikan keutamaannya. Karena apa? Banyak orang mengendorkan semangat di bulan Sya'ban. Sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi sebagian kaum muslimin menganggap bulan Sya'ban ini adalah masa rehat, masa reses, masa istirahat. Ini nggak benar. Kalau kita kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bulan Rajab seperti ini grafiknya. Bulan Sya'ban bukan langsung turun grafiknya, tapi langsung semakin apa? Naik, meningkat. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Jadi grafiknya itu meningkat pesat. Jadi nggak ada yang namanya Rajab naik, Sya'ban turun, istirahat Ustaz. Ngecas dulu tenaga kita. Kita menyimpan energi kita. Ramadan naik lagi, gagal panen. Kita nggak akan kuat untuk bisa menghadapi berbagai ujian di bulan Ramadan. Mungkin seperti ini gambarannya untuk lebih mudah. Tahu seorang pelari ya? Ya. Pelari maraton ya nih misalnya. Pelari maraton sebelum ada kejuaraan besar lomba olimpiade internasional, itu kan mereka sudah dikarantina, latihan setiap hari. Ya, kadang-kadang 2 bulan dikarantina dia. Sebulan pertama dikarantina, subhanallah, latihan terus. Seandainya di bulan kedua sebelum hari H, sebelum ada olimpiade, 1 bulan setelahnya dia istirahat total. Alasannya untuk menyimpan energi. Kira-kira setelah 1 bulan dia beristirahat total, tidur makan, habis itu pas hari H ada perlombaan, langsung dia ikut menang nggak? Kalah. Karena apa? Otot-ototnya sudah mulai apa? Sudah mulai lemes sudah. Ya. Maka nggak ada ceritanya di bulan Sya'ban ini semakin mengendorkan. Oleh karena itu benar 14 abad yang lalu Nabi SAW mengatakan apa?
Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang yakfulun nasu anhu. Kebanyakan manusia itu malah mengendorkan semangat, melalaikan keutamaannya. Padahal kalau kita bercermin pada sosok Nabi kita Muhammad SAW, beliau semakin meningkatkan semangat untuk beribadah, bahkan semakin meningkatkan ya tekad yakni beliau untuk menambah porsi ibadahnya. Seperti apa ibadah Nabi SAW yang ditingkatkan di bulan yakni Sya'ban? Nah, ini adalah subtopik yang ketiga. Ya, jadi keutamaan bulan Sya'ban tadi ada berapa? Ada 3. Bulan di mana diangkatnya amal manusia, dan ini yang dikenal dengan takdir apa? Tahunan. Yang kedua, bulan di mana Allah SWT membagi-bagi apa? Ampunan. Keutamaan yang ketiga, yakni bulan Sya'ban adalah bulan disemainya amal, yakni ibadah. Artinya jangan sampai semakin kendor dan lemah energi kita loyo di bulan Sya'ban. Ini adalah masa-masa krusial. Ini adalah waktu-waktu yang sangat penting. Layaknya seorang petani, kalau bisa itu setiap hari harus nengok terus ini. Kalau enggak, hati-hati, nanti barangkali ada hama wereng lah, atau mungkin barangkali ada hama tikus lah, mungkin ini kurang air lah. Itu adalah masa-masa penting bagi seorang petani. Layaknya kita seorang muslim, bulan Sya'ban ini juga masa-masa penting bagi kita untuk tetap mempertahankan ibadah kita. Yani coba kita lihat bagaimana tilawah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita. Itu adalah masa-masa penting di bulan Sya'ban. Jangan sampai kendor semangat kita. Baik, subtopik yang ketiga, yang terakhir insyaallah ta'ala, itu adalah amalan ibadah yang ditekankan dan dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban sebagaimana kita tahu tadi memiliki ternyata beberapa keutamaan dan keberkahannya. Nah, ada beberapa amalan-amalan, hal ini didasarkan pada riwayat yang sahih, didasarkan pada rutinitas dan kebiasaan Nabi SAW. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi selama bulan Sya'ban ini? Ada beberapa amalan-amalan yang ditekankan. Yang pertama, memperbanyak yakni puasa. Ya Allah, ya, ini memang berat. Tapi kalau seandainya kita punya kesempatan, nggak ada udzur yakni jamaah yang dirahmati Allah, kita manfaatkan puasa dengan diperbanyak di bulan Sya'ban ini. Nah, kita akan melihat seperti apa puasanya Nabi SAW di bulan Sya'ban. Aisyah itu siapanya Rasulullah? Istrinya Nabi SAW. Jadi Aisyah tahu betul seperti apa sih kebiasaan Rasulullah di dalam rumah. Makanya Aisyah itu pernah menceritakan, tidaklah aku mendapati sang suami tercinta yaitu Rasulullah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan bukan puasa sunnah, puasa apa? Wajib. Jadi kata Aisyah, tidaklah aku mendapati Rasulullah ya berpuasa sunnah melebihi banyaknya ketika beliau di bulan Sya'ban. Jadi puasa sunnah. Tapi SAW terkadang puasa Senin, puasa Kemis, puasa Ayyamul Bait. Tapi di bulan-bulan lain ya seperti itu. Tapi ketika di bulan Sya'ban, kata Aisyah sampai pernah menyampaikan seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir saja berpuasa sebulan apa? Sebulan full, sebulan penuh. Saking rutinnya, saking banyaknya, saking seringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan keberkahan bulan apa? Bulan Sya'ban ini. Maka oleh karena itu, jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait memperbanyak puasa Sya'ban ini beberapa yakni ulama menyebutkan ada arahan-arahan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya, para ulama menyatakan bahwasanya tidak boleh mengkhususkan
hari dan waktu tertentu untuk berpuasa kecuali ada dalil khusus. Dan itu dalilnya sahih. Jadi tidak boleh mengkhususkan. Saat ini di bulan Sya'ban, saya pengen Senin Kamis, boleh nggak? Ada dalilnya nggak? Ada, boleh. Saya pengen di bulan Sya'ban ini puasa Ayyamul Bid, boleh nggak? Boleh. Saya pengen puasa Daud di bulan Sya'ban, boleh nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Nah, kalau seandainya ya berpuasa yang dia lakukan berdasarkan dalil-dalil, maka nggak ada masalah. Ini adalah hal pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, bila ia berpuasa dengan niat sunnah mutlak, puasa sunnah mutlak, maka ini diperbolehkan. Disebutkan puasa sunnah mutlak itu berarti tidak mengkhususkan pada hari-hari yang tidak ada dalilnya. Mungkin hari ini hari Ahad, Ustadz, saya pengen puasa, ya nggak masalah. Tapi Anda mengkhususkan nggak? Enggak. Tadi saya niatkan karena tadi malam saya jam 1 makan, gara-gara lapar terus saya pengen niat puasa, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dari awal sudah pengen mengkhususkan, saya pengen mengkhususkan ya nih hari Selasa. Kenapa hari Selasa ini? Hari Selasa ini adalah hari kemerdekaanku misalnya. Hari di mana aku dulu lahir, enggak. Karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau seandainya niatnya itu memang niat puasa sunnah mutlak, tidak mengkhususkan selain hari-hari yang sudah ada dalilnya, maka hal ini diperbolehkan. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mengkhususkan berpuasa hanya di pertengahan bulan Sya'ban. Ada beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi amat sangat disayangkan sekali riwayatnya maudhu. Maudhu itu artinya derajatnya hadis palsu. Jadi mengkhususkan berpuasa hanya 1 hari di pertengahan bulan yakni Sya'ban. Ada dalilnya tapi dalilnya palsu. Makanya hal ini tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita boleh berpuasa 1 hari dan dikhususkan pada tanggal 15 ini saja. Ini tidak diperbolehkan. Ini adalah arahan yang ketiga. Yang keempat, berkaitan dengan berpuasa di bulan Sya'ban yakni jamaah. Para ulama memberikan arahan mengenai berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Hukumnya bagaimana? Boleh apa enggak? Ya? Boleh apa enggak? Nah, untuk berpuasa di akhir bulan Sya'ban ini ada 3 hukum yang berbeda. Yang pertama, kalau berpuasa di akhir bulan Sya'ban nanti niatnya muqaddimah bulan Ramadan. Ya, kadang-kadang di setiap kali kita mendekati bulan Ramadan, terutama di Indonesia ini kan seringkali ada perbedaan apa? Awal Ramadan. Ada yang lebih awal dan ada yang telat 1 hari. Betul? Nah, ini niatnya muqaddimah. Nek misalnya nanti saya puasa kok memang berbarengan dengan yang lain, alhamdulillah. Kalau ternyata belum muncul hilal, ya nggak ada masalah. Yang penting niatnya saya ini sebagai muqaddimah bulan Ramadan. Kalau seandainya niatnya seperti itu, para ulama mengatakan haram. Dan hukumnya dia menanggung dosa. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan. Ini kan ragu-ragu kan? Ini sudah masuk ataukah belum masuk Ramadan. Tapi niatnya yang pertama, dia itu niatnya sebagai muqaddimah Ramadan. Para ulama sepakat ini hukumnya haram dan ia menanggung dosa. Yang kedua, kalau seandainya niatnya itu, ini penting,
niatnya itu mengkodok bulan Ramadan yang lalu. Saat Anda punya hutang satu, mungkin barangkali yang perempuan, saya punya hutang satu belum sempat dibayar. Ingatnya itu baru di akhir bulan Sya'ban. Yang mau dikodok puasa wajib apa sunnah itu? Wajib. Atau puasa nazar, ini juga hukumnya wajib. Atau puasa kafarat, hukumnya apa? Maka ketika dia hanya mendapati kesempatan satu-satunya di akhir bulan Sya'ban, kemudian dia mengkodok puasa wajibnya, hukumnya? Hukumnya boleh, para ulama. Jadi kalau sudah nggak dapat kesempatan Ustaz, atau baru ingat ternyata punya hutang satu hari, ingatnya itu baru di akhir bulan Sya'ban, maka di sini para ulama membolehkan, meskipun di akhir boleh, ya, karena sudah niatnya jelas, dia ingin mengqadha melunasi puasa wajib, ini boleh. Beda dengan tadi, kalau tadi kan niatnya untuk muqaddimah bulan Ramadan, ini hukumnya haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya ia niatnya itu berpuasa sunnah saja, puasa sunnah, mungkin Ustaz, ini kok pas barengi bulan atau hari Senin, atau barengi hari apa? Kamis. Lah, pas barengi hari Senin atau Kamis, subhanallah, hari itu adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Boleh nggak kita puasa? Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sudah menjadi kebiasaan boleh. Tapi kalau kita nggak pernah puasa Senin sama sekali, barengi pas akhir Sya'ban hari Senin, terus dia pengen puasa, para ulama mengatakan nggak boleh. Ya, maka ada yang mengatakan tergantung kebiasaan. Kalau sudah terbiasa Senin Kemis, ternyata barengi pas akhir bulan Sya'ban, sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau nggak biasa, tidak diperbolehkan. Meskipun wallahu taala alam bisawab, tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan hukumnya makruh, meskipun ia sering dan rajin berpuasa Senin Kemis pas barengi akhir, maka para ulama mengatakan kalau bisa kita hindarkan. Artinya apa? Ya sudah, lebih afdolnya kita nggak puasa saja, meskipun itu sudah rutin. Lah itu kalau seandainya puasa hukumnya sunnah. Nah ini adalah di antara tiga ya hukum yang berkaitan dengan berpuasa di akhir bulan yakni Sya'ban. Baik. Jadi ini adalah amalan yang pertama, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban dengan beberapa rincian tadi. Nggak boleh mengkhususkan, boleh dengan niat sunnah mutlak. Ya, pun demikian tidak boleh mengkhususkan hanya satu hari di pertengahan. Ya, lah berkaitan dengan yang keempat, yakni tadi puasa di akhir bulan Sya'ban itu ada tiga hukum. Terkadang hukumnya haram kalau seandainya niatnya muqaddimah Ramadan. Terkadang dibolehkan kalau untuk mengqadha dan melunasi puasa wajib. Atau yang ketiga, menurut pendapat yang paling banyak hukumnya makruh, seandainya pengen berpuasa sunnah sekalipun itu sudah menjadi kebiasaannya. Baik, amalan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat ditekankan yakni pula di bulan Sya'ban ini adalah dengan apa? Memperbanyak tilawatil Quran. Ya, karena kita tahu membaca Al-Quran ini berbeda dengan membaca kitab-kitab yang lain. Bahkan pahalanya berbeda dengan kita membaca hadis. Membaca hadis berpahala enggak? Berpahala. Tapi membaca Al-Quran pahalanya lebih banyak, karena dihitung per apanya? Per hurufnya. Per hurufnya. Berbeda dengan hadis. Apalagi dengan buku-buku fiksi, buku novel, buku cerita yang itu tidak ada manfaatnya, maka tidak akan bisa kita dapatkan pahala dari membaca buku-buku tersebut. Maka kesempatan emas kita di bulan Sya'ban ini. Lah, jamaah dan ikhwah sekalian serta adikku yang kami muliakan, ada sebuah cerita dari Salamah ibnu Kuhail rahimahullah ta'ala. Salamah ibnu Kuhail rahimahullah ta'ala ini ya adalah seorang tabi'in, disebutkan ketika masuk bulan Sya'ban itu mengingatkan kepada semua orang, ya, syahrul qurra,
Syahrul Qurra, Syahrul Qurra. Kita sudah masuk bulan di mana bulan inilah yang dinanti-nanti para qori. Qori itu artinya apa? Yang membaca apa? Al-Quran. Karena saat inilah kita sudah mulai memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Loh, saat ini belum Ramadan. Nah, itulah menunjukkan bagaimana semangatnya mereka. Itulah menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban ini bukan bulan untuk kita beristirahat, tapi semakin menggencarkan semangat kita beribadah. Salah satunya selain berpuasa adalah apa? Membaca Al-Quran. Makanya dahulu bagi orang-orang soleh, kalau sudah masuk Sya'ban itu sudah rasa-rasanya seperti di bulan apa? Ramadan. Banyaknya orang yang berpuasa, banyaknya orang yang nanti mencari buka, subhanallah, buka puasa. Sudah terasa di bulan Ramadan, seakan-akan bulan Ramadan. Dan banyaknya orang yang membaca apa? Al-Quran. Makanya dulu ada cerita lain ini. Amr ibn Qais rahimahullah ta'ala, saking semangatnya untuk lebih fokus membaca Al-Quran, meskipun beliau saudagar yang kaya raya, maaf, toko dan gerainya ditutup bukan di bulan Ramadan. Semenjak bulan Sya'ban sudah ditutup. Sudah nggak ada lagi aktivitas pekerjaan harian. Ini luar biasa. Meskipun hal ini seakan-akan mustahil kita terapkan di masa saat ini. Dengan harapan dia lebih fokus mengisi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak apa? Bacaan Al-Quranul Karim. Apalagi Al-Quran itu kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Akan bisa memberikan syafaat dan menjadi penolong untuk kita pada hari kiamat. Maka oleh karena itu adik-adikku yang kami muliakan dan kami cintai, insyaallah, ya, inilah di antara dua kesempatan emas yang jangan sampai terlewatkan di saat kita berada di bulan Sya'ban ini. Adapun yang terakhir, yang ketiga, ya, di antara ibadah yang sangat ditekankan pula itu adalah qiyamul, memperbanyak sholat malam. Sholat malam itu minimal berapa rakaat sih? Minimal berapa rakaat? 1. Berat nggak 1 rakaat? Ya. Nanti dilihat ya. Nanti malam ya, minimal 1. Jangan sampai bolong atau absen. Karena sholat malam itu minimal 1, dan itu yang kita kenal dengan sholat witir. Mosok 1 ya, ini saja nggak kuat. Kuat insya Allah ya. Itu bisa dilakukan setelah sholat isya. Karena setelah kita sholat isya itu sudah waktunya kita boleh memulai sholat malam. Sholat malam ada yang mengatakan kalau disebut sholat tahajud itu baru dilaksanakan setelah kita tertidur. Misalnya bangun jam 12 terus kita sholat, itu namanya sholat tahajud. Ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi kalau sholat malamnya di bulan Ramadan itu disebut dengan apa? Sholat malam di bulan Ramadan disebut apa? Ya, ini tarawih. Bayangkan, tarawih nanti berat loh. 11 rakaat banyak. Berat kalau seandainya Sya'ban ini nggak pernah sholat malam. Paham? Tapi kalau sholat malam sudah dirutinkan di bulan Sya'ban, mulai nanti malam saya coba 1, nggak ada masalah. Yang penting rutin ya. Besok tambah lagi lah 2. Besok ditambah lagi. Subhanallah, ketika masuk bulan Ramadan 11 rakaat lah, 23 rakaat lah. Kira-kira berat nggak bagi dia? Karena sebelumnya dia sudah apa? Sudah latihan, maka terbiasa. Nah kalau seandainya sholat malam ya nih saja di bulan Sya'ban kendor, ini masa istirahat Ustaz, menyimpan energi. Jangan harap. Kemungkinan semangatnya hanya 1-2 hari atau 1 pekan. Malam 1 Ramadan semangatnya luar biasa sekali. Baru dapat 8 rakaat, subhanallah. Ya, sudah nendang kepalanya kanan kiri, bengkak apanya?
matanya karena ngantuk, nggak terbiasa. Bagaimana mungkin orang yang nggak terbiasa seperti lari dalam radius kilometer yang panjang, tiba-tiba kemudian disuruh langsung turun lari maraton ya nih besok, kira-kira sampai finish nggak? Sampai finish nggak? Sampai rumah sakit insya Allah. Pingsan ya nih dia, nggak akan kuat. Sama juga dengan kita. Maka inilah di antara tiga ya amalan yang sangat ditekankan, dianjurkan bisa kita mulai di bulan Sya'ban. Sebenarnya dimulai di bulan Rajab, tapi Sya'ban ini sudah mulai apa? Menjaga, dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Puasa kita tingkatkan, tilawatil Quran kita tingkatkan pula. Pun demikian yang ketiga tadi apa? Qiyamul lail atau salat malam. Terakhir saya ingin bercerita. Ada seorang ulama ya namanya Al-Ahnaf ibnu Qais rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Ahnaf ibnu Qais ini kira-kira usianya berapa kira-kira? 2 tahun. Tapi dia masih rajin untuk qiyamul lail. Usianya berapa kira-kira? 12, 9, berapa? Usianya ini hampir 70 sampai 80 tahun. Tua apa masih muda? Tua. Tapi lansia. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan, yaitu qiyamul lail. Padahal usia sudah 70, 80 tahun. Ya Allah, kita kalah. Kalau kita kan ototnya masih kuat. Lah, ternyata saking semangatnya ini, keluarga besarnya khawatir nanti jatuh, pingsan, ada apa-apa. Wajar toh? Karena kesehatannya juga semakin lama semakin apa? Menurun. Tapi dia masih semangat apa? Sholat qiyamul lail. Akhirnya kemudian banyak yang tertarik. Banyak yang kemudian mencoba untuk mencari jawabannya. Kiranya apa sih resepnya ini? Al-Ahnaf ibnu Qais dengan usia yang sudah tua senja, lansia masih kuat untuk sholat qiyamul. Padahal kita yang muda kadang-kadang sering bolongnya, dia nggak pernah. Lah dia kemudian bercerita, coba kita lihat. Lah resepnya ini nggak tahu, nanti bisa kita praktekkan ataukah tidak. Dia semenjak muda sampai tua ini selalu menjaga sholat malamnya. Terutama di saat mulai usia senja lansia, otomatis kan yang namanya organ tubuhnya sudah mulai melemah kan. Kadang gampang ngantuk, kadang ya encok dan boyon, kadang-kadang ya sudah mulai bungkuk. Kekuatannya juga kadang-kadang hanya beberapa rakaat. Beda dengan ketika masih muda. Tapi ternyata dia masih kuat untuk menghidupkan malam-malam panjangnya. Akhirnya banyak yang bertanya, resepnya apa toh? Ternyata dia itu sudah menyiapkan semacam uplik. Ngerti uplik apa enggak? Uplik itu apa? Dulu namanya uplik. Uplik itu semacam ya lampu yang dulu dikasih minyak. Sebelum ada apa ini? Lampu atau listrik. Lah berarti kan di situ ada apanya? Ada apinya. Itu sudah disiapkan. Lah kata dia, coba kita lihat. Setiap kali aku merasa malas, setiap kali aku ngantuk, coba kita lihat. Dan ini mungkin barangkali disiapkan di uplik, nanti bisa disiapkan di sini. Kalau ada yang ngantuk, suruh maju. Ya, lah si Ahnaf ini sudah menyiapkan. Setiap kali ngantuk, malas, jarinya langsung dikeluarkan dan ditaruh di api tersebut. Baru kemudian dia ngomong kepada dirinya, wahai Ahnaf. Jadi dia ngomong pada diri sendiri, wahai Ahnaf, engkau rasakan begitu panasnya jarimu ketika ditaruh di atas apa? Api. Sebenarnya panas yang engkau rasakan di dunia ini tidak seberapa dengan panasnya apa? Langsung hilang ngantuknya, langsung semangat yakni kembali untuk qiyamul lail. Jadi bukan karena panasnya api dunia, tapi dia memikirkan subhanallah bagaimana nanti rasanya panas di neraka. Makanya dia langsung semangat yakni lagi. Mau nggak mempraktekkan cara ini? Mau. Ya, nih pas belajar ngantuk, jangan langsung tambah ngambil kasur dan bantal ya, tambah
semangat tidurnya. Al-Ahnaf enggak, ngambil lampu yang di situ ada apinya. Setiap kali ngantuk kurang semangat langsung ditempelkan jarinya. Ketika merasa panas dia ngomong, panas yang kau rasakan tidak seberapa dengan panas nanti di akhirat. Akhirnya dia semangat lagi sholat, subhanallah. Lah inilah yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan-amalan yang sangat ditekankan. Harapan kita semua dan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan berpuasa sebanyak-banyaknya, dengan merutinkan tilawatil dan dengan memperbanyak dan meningkatkan qiyamul lail. Insyaallah ya. Dan ini sepertinya menjadi pertemuan terakhir insyaallah. Ya, karena bulan depan ini sudah masuk, kalau tidak ada udzur lah ya. Bulan depan ini sudah masuk pas hari Ahad kedua, bisa jadi Seninnya itu langsung kita malamnya sholat tarawih. Ya. Jadi bulan depan ini kan Ahad kedua ya. Jadi Ahad kedua bulan depan ada kemungkinan malam Ahad kedua itu sudah masuk 1 Ramadan. Maka ini menjadi pertemuan terakhir untuk kita sementara. Dan saya secara pribadi berterima kasih ya bisa sering berjumpa dengan jamaah dan adik-adik sekalian. Ya, harapan kami semua semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan setelah Idul Fitri insyaallah ya. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri insyaallah di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal dan kematian menjemput kita semua. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.